Baiklah, proses yang pertama itu adalah treatment benih. Kita melakukan treatment benih selama 15 menit. Setelah 15 menit melakukan perendaman, selanjutnya kita melakukan penirisan selama 3 menit. Setelah melakukan penirisan, kita melakukan pencucian 6-7 kali guna untuk membersihkan setiap kotoran-kotoran dari kulit benih yang sudah pecah. Setelah itu, kita melakukan perendaman kembali selama 15 jam untuk mendapatkan benih yang bernas untuk siap ditabur. Yang kedua itu persiapan tabung dan rak. Sumber tabung yang didapatkan ada dari tempat kita sendiri atau dari perusahaan. Pada persiapan tabung dan rak, kita melakukan pencucian kurang lebih selama 5 menit dengan menggunakan hypo. Setelah itu kita melakukan penirisan sehingga tabung dan rak siap untuk digunakan. Selanjutnya ada persiapan media. Media yang digunakan yaitu 75% serabut atau kokopit dan 25% gambut. Serta pupuk yang digunakan ada MPK, ada TSP dan juga dolomit. Pada persiapan media kita melakukan pencampuran atau pemolenan selama 15 menit dan diulang selama 5 kali untuk mendapatkan 1 kubik bahan tanam. Selanjutnya dilakukan pengisian media. Pengisian media dilakukan dengan cara mengisi pada tabung dan rak secara merata dan dihentakkan sebanyak 2 kali guna kepadatan media. Selanjutnya itu ada penaburan atau showing. Showing dilakukan dengan menugal sedalam 0,5 sampai 1 cm untuk mendapatkan lubang tanam yang ada di tengah media dan dilakukan penanaman dengan menggunakan 1 benih pada setiap lubangnya. Selanjutnya itu ada proses labeling atau pemberian label pada tabung yang berisikan nomor sheet lot dan tanggal tabur pada penaburan tersebut. Mother pern atau pohon induk. Ini diambil dari pohon induk sendiri, itu diambil dari nursery rasa kuning, yang kita ambil dari nursery rasa kuning terus kita tanam di sini. Medianya pasir sungai dari Japura. Jadi kriteria sud yang bisa dipanen itu dia 2-3 daun, batangnya harus setengah berkayu, jadi nggak boleh masih muda, harus sudah setengah berkayu baru bisa dipanen sudnya. Panennya itu harus kandas, nggak boleh meninggalkan banyak batangnya, jadi harus kandas ke bawah. Nggak boleh misalnya kalau panen itu di sini, jadi kan ini nanti jadi bekas, kan dia mati itu nanti jadi kotor karena nanti setiap berapa hari bulan sekali itu harus ada kayak gini, harus diservis ulang, jadi biar nggak banyak nanti kerjaan kedepannya, jadi harus kandas pemotongannya. Kita ambil sudnya, percobaan sud untuk diambil pada sore hari ini mau kita cutting dulu, baru selanjutnya ditanam di greenhouse. Ada 2 macam sud yang kita pakai, itu yang makro sama yang mikro. Ini biasanya dibilang mini cutting. Pilihan makro itu adalah pilihan kedua. Itu hanya alternatif untuk memenuhi atau meningkatkan produktivitas. Setelah dilakukan proses cutting, itu langsung kita tanam di media yang sudah disediakan. Ini gantinya sama serabut kelapa sama arang sekam. 75 kokopit berarti sekam bakarnya 25%. Langkah awalnya itu kita buat dulu lubang tanamnya. Nah itu sebelum ditanam, celupkan dulu tangkal akan ditanam itu ke hormon. Ini hormon perangsang akar K1 jenisnya. Itu dicelupkan baru ditanam. Dan usahakan si idenya itu harus rata, jadi nggak boleh yang berlawan arah. Jadi batasan minimum daripada kelembapan yang disarankan itu sekitar 80%. Sedikit saya jelaskan tentang perawatan bibit Acacia crassicarpa. Dari seleksi 1, umur di greenhouse itu umur 0 sampai 21 hari. Itu peletakannya di greenhouse. Dari mulai umur 10 sampai 14 hari kita ada cabut mati. Habis itu umur 14 sampai 21 hari itu ada seleksi 1. Isinya jadi 48 batang. Habis itu dipindahkan ke seleksi 2. Itu peletakannya di shading 30%, isinya jadi 33 batang.
Lalu untuk di open area sendiri itu tetap di seleksi 2 itu di 33 batang per 1 rak. Untuk perawatannya itu di greenhouse itu kita pakai pupuk N, dosisnya 2 gram per liter seminggu 3 kali. Untuk di shading area itu kita pakai pupuk P atau pakai pupuk K berganti-gantian, dosisnya sama 2 gram per liter 3 kali seminggu. Untuk di open area kita pakai MKP, itu dosisnya sama 2 gram per liter 3 kali seminggu juga. Untuk perawatan sendiri ada penyiramannya itu sehari 3 kali, tapi kita juga tergantung situasi dan kondisi. Apabila kondisinya panas kita bisa pakai siram manual dengan cara membuka keran. Kalau di open area kita bisa tambahan pakai selang secara manual untuk penyiraman di luar. Tapi kalau untuk di greenhouse sama di shading kita pakai misting, itu tinggal buka keran saja, nanti mistingnya hidup sendiri gitu. Demikianlah proses kegiatan yang dilakukan dalam pembibitan Acacia crassicarpa mulai dari proses treatment sampai labeling. Semoga bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat. Terima kasih.